Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Saudara yang dirahmati Allah, insyaallah pada pagi hari ini kita akan mulai kembali kajian bahasa Arab kita dengan menggunakan syarah Al-Ajurumiyah. Sebagaimana yang telah kita bahas pada pekan lalu, ya, bahwasanya ada beberapa jenis wazan fi'il yang berbentuk mu'annas, baik itu mu'annas dengan tak marbuto atau mu'annas maknawi, ya. Yang keduanya itu memang memiliki kesamaan, yaitu mirip dengan wazan fi'il. Dan yang berikutnya adalah keduanya memang adalah isim alam. Ya, kita sering menyebutkan isim alam atau nama orang atau nama tempat yang itu khas, ya. Yang pertama berakhiran tak marbuto, baik itu untuk laki-laki maupun perempuan, ya. Ya seperti Hafsah, kemudian Aisyah, Hanzalah, ya, kemudian Tolhah. Ini semua berakhiran tak marbuto. Yang kedua adalah beberapa jenis ya yang itu namanya muannas lafzi. Nah, kemudian ada yang muannas maknawi, ya, yang itu memang bisa berbentuk baik itu fi'il tsulats seperti su'ad, saqor, dan jur, ya. Dan itu adalah pembahasan terkait dengan at-ta'nis, ya. Nah, yang menarik adalah pada hari ini kita akan bahas dengan detail apa itu alamiyah, ya, apa itu alamiyah. Karena kemarin kita sering menyebut istilah alam, ya. Tapi barangkali kita belum bisa membedakan dengan jelas apa sebetulnya yang dimaksud dengan alam. Nah, di sini disebutkan amma ta'rif, ya. Ini satu-satu. Amma ta'rif fal muradu bihi al-alamiyah, ya. Berarti ini pembahasan yang keempat. Yang keempat adalah tentang ta'rif. Ta'rif itu sebetulnya ma'rifah. Sebetulnya adalah ma'rifah. Tapi yang dimaksud dengan ma'rifah di sini bukan ma'rifah yang alif lam. Maksudnya adalah dia adalah nama yang justru tidak beralif lam, tapi dia seolah-olah dihukumi sebagaimana alif lam. Kenapa? Karena dia itu alam. Alam itu adalah nama khas seseorang atau nama khas tempat, ya, dan lain sebagainya. Ini insya Allah kita akan bahas pada pagi hari ini. Wa tamna'u sarfa ma'a waznil fi'li ka Ahmadu wa Yazidu, ya. Nah, yang pertama adalah dia adalah isim alam yang disebabkan karena dua, ya, karena dia isim alam itu sendiri. Dan yang kedua adalah karena dia berwazan fi'il, ya. Wazan fi'il sebagaimana yang kita sebutkan pekan lalu, ya. Jadi ketika disebutkan kata Ahmadu atau Yazidu, ya, ini keduanya adalah mamnu' minas shorf. Sebabnya apa? Karena dia adalah isim alam, dan yang kedua adalah dia menggunakan wazan fi'il.
Nah, yang kedua adalah wa ma'al adl, ya. Sebagaimana yang kita bahas pekan lalu juga, adl itu juga mengalami dia sepertinya wazan fi'il gitu ya, tapi dia mengalami adl, mengalami perubahan. Contoh Umaru, Zufaru. Nah, ini sebetulnya sebab adl itu sebab kedua. Sebab pertama adalah karena dia memang isim alam. Ya. Wa ma'at ta'nis. Ta'nis itu seperti mu'annas seperti kemarin ya, ada Hafsa, ada Hanzalah, ada Tolhah ya. Wa ma'at tarkib al-masji. Ada tarkib masji. Tarkib masji itu adalah contohnya ada daerah namanya di Yaman itu namanya Hadhromautu. Ya, ada nama daerah Hadhromaut. Itu dari kata Hadhromautu. Nah, tarkib itu adalah dua kata. Dua kata yang digabung menjadi satu. Masjid itu digabung. Wa ma'al alif wan nun. Ya, kemudian ada kata atau isim alam yang dia berakhiran alif dan nun. Contoh Utsman, ya, Utsmanu. Wa ma'al ajamiyah, ya, ujmah, ya, kama sayati. Nah, apa contoh dari ujmah? Itu nanti insyaallah akan kita jelaskan. Nah, wa amma tarkib, nah, ini sekarang kita bahas tarkib. Wa amma tarkib fal muradu bihi at-tarkibul masji al-makhtum bi ghairi waih. Ya. Yaitu tarkib masji itu adalah dua kata yang digabung menjadi satu selain kata yang berakhiran waih. Ya. Waih. Waih itu daerah nama-nama khas orang-orang daerah Persia itu biasanya berakhiran waih kayak Sibawaih, kemudian Rohawaih gitu. Nah, contohnya adalah Ba'labak dan Hadhramaut. Ya. Wala yamna'u sarfa illa ma'al alamiyah. Dan tidak disebut apa namanya mamnu' min sarf kecuali dia adalah isim alam. Baik, saya akan jelaskan di sini melalui Microsoft Word. Baik, kita ulangi sedikit ya tadi karena sebab at-ta'rif. Ta'rif itu adalah kedudukannya sebagai ma'rifah. Nah, kedudukannya sebagai ma'rifah ini bisa disebut juga sebagai isim alam, ya. Isim alam. Word-nya belum muncul, Ustaz. Oh iya, Masya Allah. Maaf. Isim alam. Isim alam adalah nama khas, ya, nama khas Arab, ya. Baik itu nama orang, nama lokasi, atau daerah, ya. Baik. Berarti ini yang keempat. Nah, sebagaimana yang saya jelaskan ya pada pekan-pekan sebelumnya, yang namanya mamnu' minas sarf itu
disebut mamnu' minas sarf pasti karena dua alasan. Pasti karena dua alasan. Dalam konteks ini alasan yang pertama tentu semuanya adalah karena dia alam. Karena dia alam. Jadi lil alamiyah. Ya, lil alamiyah di sini ya itu harus difahami bahwasanya dia memang isim yang memang khas Arab gitu ya. Bukan, maksudnya begini, khas Arab di sini saya akan coba jelaskan di sini. Atau dengan kata lain, ya, ia tidak berasal dari istiqaq. Maksudnya adalah dia tidak memiliki derivat atau turunan dalam sifat-sifatnya. Ya. Contoh misalnya ketika saya sebutkan kata Yathrib. Nah, Yathrib ini adalah nama Madinah sebelum Islam. Nah, contoh Yathribu ini mamnu' minas sarf karena lil alamiyah. Ya. Wa waznul fi'li misalnya. Nah, di sini kalau kita amati, Ustaz-Ustazah, Yathribu ini dia tidak berasal dari istiqaq ya. Dia tidak punya turunan sifat. Dia tidak berasal dari sebagaimana misalnya gini. Misalnya saya punya kata kerja ya jelisu misalnya. Ya. Ya jelisu misalnya. Ini adalah fi'il mudhari', ya. Artinya sedang duduk. Nah, ya jelisu ini dia memiliki derivat turunan ya. Contoh misalnya ya jelisu itu dari kata misalnya jalasa. Kemudian masdarnya julus ya. Kemudian orang yang duduk jalis ya. Kemudian dia punya kata misalnya majelis ya. Nah, ini semua adalah turunan atau derivat dari kata yajlisu. Nah, itulah yang maksud saya, yang namanya isim alam itu dia tidak berasal dari fiil, dalam arti meskipun dia itu berbunyi sebagaimana bunyinya fiil, tapi dia tidak punya derivatnya. Contoh Yasribu, dia tidak dari kata saroba, kemudian tidak ada kata sarib, kemudian tidak ada kata masrub atau masrib, nggak ada. Dia memang begitulah gitu. Dia hanya bersuara dan berjenis mirip dengan fiil, tapi dia pada prinsipnya tidak berasal dari mana-mana. Gitu. Jadi jelas ya, makna isim alam di sini itu adalah dia isim yang dia itu tidak memiliki istiqaq ya. Istiqaq, dia tidak memiliki padanan kata kerjanya dari mana gitu. Baik. Yang pertama adalah lil alamiyah ya. Lil alamiyah sebab yang pertama adalah karena dia wazan fiil ya. Waznul fi'li. Ini sudah kita bahas kemarin, contohnya Ahmadu atau Yazidu ya. Nah, lalu bagaimana konteks dengan Ahmadu dan Yazidu? Ini kan ada Ustaz gitu. Mungkin di antara Ustaz Sadar yang bertanya,
Ahmadu dan Yazidu ini berasal dari kata hamida. Kemudian Yazidu dari kata zada yazidu. Iya. Kalau Ahmadu dan Yazidu, dia memang memiliki atau seolah-olah memiliki uh, istiqok ya. Tapi pada prinsipnya bukan. Gitu. Kenapa? Karena Ahmadu dan Yazidu ini memang nama. Gitu. Kalaulah mau dirunut, bahkan Ahmadu dan Yazidu ini sudah ada ya sebelum fiilnya itulah lahir gitu. Jadi meskipun kata Ahmadu dan Yazidu di sini tuh kita pahami dia berasal dari kata misalnya dia berasal dari kata Hamida misalnya. Hamida, ada Yahmadu misalnya ya. Kemudian ada Hamdan ya. Atau Mahmud atau Hamid gitu. Kemudian Mahmud. Nah, tapi ini semua tidak menunjukkan asal kata dari Ahmad karena memang Ahmad ini adalah sebuah nama ya. Dan kalau mau dirunut gitu ya, dia bahkan sudah ada sebelum kata kerja itulah lahir gitu. Jadi memang dia tidak berasal dari sebuah istiqok ya. Baik itu karena memang faktanya tidak ada. Nah, kalau memang ada ya itu tetap diingkari. Ya, tetap diingkari. Yang kedua adalah wa ma'al adl ya. Yang kedua adalah ma'al adl. Maksudnya itu adalah ada perubahan atau taghyir ya. Jadi fiil yang mengalami perubahan. Maksudnya dia tetap berangkat dari sebuah kata kerja tapi mengalami perubahan. Nah, contohnya di sini misalnya Omar ya. Atau tadi Zufar misalnya. Zufar ini imam dari kalangan Hanafiyah yang terkenal ya. Salah satu pendapat Zufar yang masyhur ya di kalangan ulama itu, Imam Zufar itu mengatakan saat kita membasuh kepala ya, dalam hal ini itu rambut ya, itu semuanya harus terbasuh ya, semuanya harus terbasuh. Itu yang pendapat yang paling terkenal dari Imam Zufar ya, dari kalangan Hanabila. Kenapa? Karena dia mengatakan mashu ra'si itu berarti mashu jami'ir ra'si, semuanya wajib dibasuh gitu. Jadi ketika kita wudhu gitu ya, itu semua rambutnya terbasuh. Dan ini pendapatnya Imam Zufar yang paling masyhur ya, Imam Zufar. Afwan Ustadz, dari Hanafiyah apa dari Hanabil? Hanafiyah, Bu. Baik, syukran. Ya, dari Hanafiyah. Ya, dari Hanafiyah. Itu bisa dirujuk di kitab Al-Mukhtar ya, Syarhul Ikhtiyar li Ta'lilil Mukhtar. Ya. Karangan Imam Al-Musili. Di situ beliau berkata Imam Zufar itu mewajibkan membasuh semua rambut. Tadi saya ngomong Hanabila ya. Kayaknya saya salah sebut. Tadi dari Hanafiyah. Gitu. Nah, yang berikutnya adalah wa ma'at ta'nis kama taqaddam. Ya, wa ma'at ta'nis. Ma'at ta'nis itu
Dia adalah isim alam, ya tetap berangkat dari isim alam, tapi dia ada ta'nis, ada tak marbutonya. Ya, contoh kemarin kita sudah bahas misalnya Tolha, kemudian ada misalnya Handola, gitu. Kemudian, nah, ma'at tarkib al-masji, ya, ma'at tarkib al-masji. Nah, inilah yang kita bahas pada pertemuan pada pagi hari ini. At-tarkib al-masji. Nah, tarkib al-masji ya, itu adalah dua kata ya. Maknanya adalah ya, dia adalah dua kata yang sudah menyatu ya. Dua kata yang sudah menyatu. Maksudnya apa? Contoh gini. Contoh ada kata yang paling enak di bait buat contoh itu ya Hadramaut itu. Ya, contoh Hadramaut. Nah, Hadramaut itu adalah nama daerah di Yaman ya, dari Ismul Madinah fil Yaman. Nah, Hadramaut ini dia berasal dari dua kata ya, yaitu hadara dan maut. Tapi dia sudah menjadi satu, menjadi satu dan tidak terpisahkan ya. Jadi nggak bisa disebut hadara saja atau maut. Maka orang-orang mengi'rabnya itu begini, jadi bukan hadara mautun tapi hadara mautu. Hadara mautu. Kenapa? Karena dia mamnu' minas sharaf dengan alasan tarkib masji. Dia adalah kata bagi sebuah kota yang awalnya dulu itu dari dua suku kata yaitu hadara dan maut, tapi sudah menjadi satu. Kemudian ada daerah namanya Ba'labak ya. Ada contoh lagi nama daerah Ba'labak. Ba'labak. Nah, ini konon berasal dari kata ba'lab dengan kaf ya. Itu pun juga sudah menjadi satu. Jadi ba'labaku ya, ba'labaku. Gitu. Nah, ini adalah tarkib al-masji. Kemudian wa ma'al alif wan nun. Ya, alif wan nun. Karena dia adalah isim alam yang berakhiran alif dan nun. Ma'al alif wan nun. Dia adalah isim alam tapi dia berakhiran alif dan nun. Dia seolah-olah seperti musanna atau seperti isim dengan sigha muntahal jumu. Ya, contoh misalnya Utsman. Kemudian Salman. Utsmanu. Ya. Kemudian Salmanu. Nah, ini adalah alif dan nun.
Nah, ketika ditanya apa alasannya, ini adalah alasannya dalil alamiah, karena dia memang isim alam, ya. Wal makhtum bil alif wan nun. Jadi dia disebut sebagai isim alam, dan yang syarat berikutnya adalah dia isim alam yang berakhiran alif dan nun. Jadi kalau ustaz-ustaznya menemukan dia ada nama khas Arab, kemudian dia berakhiran alif dan nun, ya itu maka dia adalah isim ghairu munsharif. Dia adalah isim ghairu munsharif. Pun demikian dengan Utsman, dia tidak berasal dari, dia tidak memiliki istiqaq yang seperti saya bilang tadi. Dia tidak berasal dari satu fiil tersendiri, dia tidak gitu. Gitu. Nah, sampai di sini Ustaz ada yang ditanyakan? Ini mohon maaf saya pilek banget ini. Biasa kalau bangun pagi itu agak pilek-pilek gimana. Baik, kalau tidak ada kita akan, dan yang terakhir adalah ma'al ujmah. Ya, ma'al ujmah ini nanti insya Allah akan dijelaskan di bab tersendiri. Nah, wa amma tarkib fal muradu bihi, kita kembali ke itu ya. Wa amma tarkib fal muradu bihi at-tarkib al-masji al-makhtum bi ghair waih ka ba'labak wa hadramaut, seperti yang saya jelaskan tadi. Wala yamna'u sarfa ila ma'al alamiyah, dan ini tidak akan disebut sebagai mamnu min as-sarf karena kecuali dia memang isim alam. Karena dia isim alam gitu. Jadi kita nggak bisa membuat isim ghairu munsharif sendiri gitu. Karena dia memang sudah ada dari sononya gitu. Jadi kalau kita membuat dua kata kemudian kita bikin sebagai tarkib masji, maka itu tidak bisa gitu. Karena apa? Karena memang dia sudah menjadi isim alam dan dia tidak bisa dibuat sendiri. Wa amal alif wa nun az-zaidatan fayamna'ani sarfa ma'al alamiyah. Contoh tadi Umron, kemudian Utsman, ya wa ma'a sifati bi syart alla taqbala ta ka sukron, ya, ka sakron. Nah, menarik di sini. Di sini ada tambahan ya di alif dan nun. Dia kalau berupa isim alam, ya, dia mamnu minas sarf. Pun demikian ketika dia adalah sebuah sifat, maka dia juga bisa ya tidak berakhiran tanwin, artinya dia juga mamnu minas sarf. Contoh begini. Kita ke baik. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, contoh sangat haus ya. Sangat haus itu atsyan. Apa? Atsyan. Kemudian sangat kenyang. Syab'an. Kemudian misalnya
Dua dulu deh. Nah di sini kalau ini modelnya ini adalah karena dia lisifah, ya. Lisifah wala tadkhul. Afwan Ustadz, wordnya nggak muncul. Oh ya Allah ya. Ya. Nah, yang berikutnya itu adalah atsyan, syab'an. Ini adalah beberapa jenis kata yang menunjukkan syiddah, syiddatul hal, ya, menunjukkan apa namanya? Kerasnya suatu keadaan, ya. Kerasnya suatu keadaan itu sangat gitu ya. Atsyan berarti sangat sangat haus. Syab'an ya sangat kenyang. Nah, di sini ini alasannya adalah karena dia sifat. Ya. Jadi dia adalah atsyanu ya. Syab'anu ya. Nah, misalnya kalau sangat lapar, ana jau'an ya. Jau'anu ya. Nah, dia adalah sifat ya. Nah, sifat di sini adalah sifat yang beda ya. Dia menunjukkan syiddatul halah, dia menunjukkan syiddatul halah ya. Ya. Berarti syiddatul atash. Kemudian ini syiddatu syaba'. Ini syiddatul ju'. Ya. Atsyan berarti menunjukkan sangat kehausan. Kemudian syab'an menunjukkan sangat kenyang. Ya, syiddatul ju' menunjukkan sangatlah lapar. Nah, ini juga Ustaz Sada, ini adalah mamnu' minas sarf. Dia mamnu' minas sarfi. Alasannya apa? Karena dia sifat. Ya. Lisifati ya ghair qabil tak. Ya. Ghairu qabilit tak. Maksudnya tidak menerima tak itu dia tidak bisa menjadi atsyanah, nggak bisa. Dia nggak bisa menjadi atsyanatun, nggak bisa. Ya. Jadi alif lam alif dan nun ini kayak ngunci gitu, ngunci akhir katanya. Begitu juga syab'an ya, itu sama, dia adalah sifat yang ghair qabilit ta. Dia tidak menerima tak. Gitu. Ustadz, Afwan, Farhan bisa nggak Ustadz? Masuk contoh. Betul. Farhan bisa, Farhan ya. Ya, Farhan. Nah, kalau begini dia tidak disyaratkan sebagai alamiah ya Ustaz Sada ya. Ya, kalau untuk sifat ya dia tidak apa namanya teh, tidak disyaratkan harus menjadi alam ya. Hanya sebuah sifat pun nggak apa-apa gitu. Nanti ini syiddatul farah ya. Berarti dia sangat bahagia ya. Kemudian ghadban ya, ghadban syiddatul ghadab. Ghadbanu ya. Syiddatul ghadab. Banyak kok sebetulnya Ustaz Sada.
kata yang menggunakan sigha ini ya. Sigha yang menunjukkan kerasnya sebuah keadaan gitu. Kerasnya sebuah keadaan atau sangatnya sebuah keadaan gitu. Kemudian apalagi Ustaz Sada ada yang punya contoh lagi selain ini? Nah, ini semua juga bisa disebut sebagai sifat ghair qabilin litta. Nah, kalau ini bukan alamiah ya Ustaz Sada ya. Yang ini bukan alamiah. Dia hanya menjadi sebuah sifat saja ya. Itu sudah sah. Sudah sah gitu. Maksudnya Ustadz ini sifat yang tadi yang sangat tadi itu ya. Iya. Maksudnya apakah semua sifat bisa masuk? Kayaknya tidak semua deh, Bu. Tidak semua. Tidak semua gitu. Ini memang sifat yang terkait dengan rasa, ya, sifat yang terkait dengan rasa gitu. Terkait dengan rasa. Rasanya itu dia syiddah itu. Iya. Gitu. Haus sangat gitu. Nah, kalau begini nggak ada bedanya Ustadzah. Misalnya begini. Ya, misalnya begini. Ana jau'an. Ana jau'an. Jau'anu. Ya, bukan jau'anun. Kemudian misalnya saya punya kata Maryam. Misalnya Maryam atsyan. Gitu. Nah, ini tidak menerima tak Ustaz Sada. Maksudnya dia tidak menjadi, karena ini Maryam misalnya perempuan, nggak bisa jadi atsyanatun, nggak bisa gitu. Jadi dia baik laki-laki maupun perempuan dia menggunakan wazan ini, karena ini menunjukkan rasa yang sangat kuat ya. Maryam gitu. Misalnya al-ab, bapak marah misalnya, bapak marah, ghadban. Ibu juga al-ummu, misalnya ghadban. Ya. Al-ab, ghadban. Kemudian ghadban. Jadi maksud dari dia tidak menerima tak itu maksudnya dia tidak menerima tak ta'nis ya, baik karena dia sudah menjadi sifat yang menunjukkan syiddatul halah ya, baik dia laki-laki maupun perempuan, dia tidak menerima alif, dia tidak menerima tak gitu. Dia tidak menerima tak. Ustadz, untuk contoh yang apa tadi, sifat yang nggak bisa yang nggak ngikutin pola itu, misalnya kayak sangat cantik itu nggak ngikutin ya, nggak pakai alif sama nun gitu. Kalau misalnya cantik itu ya, cantik itu misalnya Jamilah gitu, nggak bisa jadi Jamlan, nggak bisa Bu.
dia paling ditambah kata jiddan gitu ya. Misalnya al-bintu misalnya. Al-bintu jamilatun jiddan gitu. Nah, al-bintu jamilatun jiddan. Al-bintu jamilatun jiddan. Dan kalau dimuannaskan juga nggak bisa dimuannaskan. Dimusannakan. Dimusanakan, diduakan nggak bisa. Dia diduakan nggak bisa. Dia kalau diduakan nggak, bukan jau'ana nih, bukan. Mungkin kita kepikiran ya, kalau dimusanakan gimana gitu. Misalnya musanna ya. Kalau dia musanna, dia akan kembali menjadi susunan isim fa'il atau isim maf'ul. Dia tidak menjadi sighah seperti ini lagi gitu. Contoh ini kalau tunggal ya. Kalau dua, ya misalnya nahnu ja'ian. Ja'iani. Udah kembali ke kata ja'iun ya. Kemudian kalau atsya nahnu misalnya nahnu tishani. Dia kembali ke isim fa'il satu-satu. Ya, misalnya ghadban ya nahnu ghadibani. Itu masih mengandung arti kata sangat juga, Ustaz. Enggak, dia sudah biasa. Dia tidak memiliki falsafah sangat lagi sudah. Kalau mau ditambah sangat, mereka dikasih kata jiddan di belakangnya. Misalnya nahnu ja'iani jiddan. Ghadibani jiddan. Gitu. Berarti ini pembahasannya nggak disebut pembahasan yang isim ghairu munsharif lagi ya, Ustaz ya? Sudah bukan. Jadi pembahasan sifat yang di sini itu karena dia tadi siddah itu dia masuk ke pembahasan isim ghairu munsharif gitu ya. Iya. Jadi nggak semua sifat itu yang dia tidak ada siddah, nggak bisa gimana? Kan kalau kita ke bahasa Indonesia bisa aja banyak gitu ya. Iya. Ya tadi kan kayak sangat cantik gitu kan. Betul. Atau sangat jelek, atau kalau kita ke bahasa Indonesianya gitu. Nah, tapi itu kan tidak masuk dia ke isim ghairu munsharif gitu ya. Benar. Walaupun dia kalau secara bahasa Indonesia ada siddah gitu. Iya. Jadi memang ini tidak berlaku ke semua sifat ya Ustaz ya. Dia hanya sifat tertentu yang menunjukkan syiddah. Dan juga filosofinya itu sebetulnya itu terkait dengan rasa ya. Terkait dengan rasa itu ya rasa diri kali ya gitu. Jadi kayak jau'an, atsyan, ghadban itu kan rasa yang ada dalam diri manusia gitu. Jadi bukan penampakan luar ya, tapi apa yang terjadi di dalam gitu ya. Perasaan yang ada di dalam tubuh kita gitu. Makanya sangat senang, sangat marah gitu. Kemudian sangat lapar, sangat haus, sangat kenyang gitu. Sangat kecewa, sangat sedih, sangat takut. Takut apa ya kalau takut ya? Takut, sedih,
Tapi itu sebenarnya juga tidak semua rasa yang dalam diri Nggak gitu, manusia iya. juga ya. Iya, jadi Jadi kayak nggak bisa takut. dipadankan, langsung disamakan kayak bahasa Indonesia ya. Iya, betul. Jadi ketika sangat takut, sangat kecewa itu juga kayaknya nggak ada juga. Gitu ya. Gitu sih apa falsafahnya di situ. Bahwasanya ini terkait dengan rasa yang ada dalam diri manusia. Gitu. Nah, kalau sudah seperti ini misalnya Ustaz Sada, misalnya ana jau'an, ya. Ana jau'an. Misalnya maka jau'an di sini kalau ana kan mubtada ya. Misalnya mubtada. Kalau mau di i'rab ini. Kemudian jau'an ini jau'anu ya. Itu adalah khobar ya, khobarul mubtada ya, marfu ya, wa alamatu raf'ihi marfu'un bid-dhammah ya. Annahu mufrad. Ya. Kemudian kalau misalnya ana misalnya asy'uru ya bi jau'ana. Ana asy'uru bi jau'ana. Nah, maka jau'ana di sini itu ya dia isim ghairu munsharif ya. Baru di sini di i'rab misalnya jau'an ismun ya majrurun bil fathah ya. Li'annahu ismun ghair munsharif ya, li sifah ghair qabilin ta. Ana jau'anu. Ana mubtada, jau'an khabar mubtada marfu' bid-dhammah li'annahu mufrad. Ana asy'uru bi jau'ana. Nah, kalau di sini jau'ana, kenapa? Karena dia isim ghairu munsharif. Berarti kalau dia posisinya kasrah dia berubah menjadi fathah. Bi jau'ana. Nah, jau'ana ismun majrurun, ya dia majrur tapi justru dengan fathah. Kenapa? Karena isim ghairu munsharif atau isim mamnu' min as-sarf. Sebabnya adalah karena dia sifat ghair qabilin atta, karena dia sifat yang tidak menerima ta. Gitu. Nah, sampai di sini Ustaz Sada ada pertanyaan? Alasannya bukan karena Ghairul Munsharif tidak menerima jar, tidak mau kasroh, bukan ya? Tidak bisa kasroh. Iya, maksudnya dia tentu karena tidak menerima kasroh, ya.
Tapi sebetulnya kalau kita kan sekarang ini Bu sedang belajar apa alasannya kenapa dia tidak menerima kasroh. Jadi alasan dia tidak mau menerima kasroh itu apa gitu. Nah alasannya di sini kenapa dia tidak menerima kasroh ya karena dia adalah isim ghairu munsharif berupa sifat ya yang al-makhtum bi alif dan nun ya al-makhtum. Oh, atas lagi ya ini keterangannya ya. Ya. Ke subnya lagi ya. Ya sub keterangan lah. Sub keterangannya lagi. Bil alif wan nun. Iya, ghairu munsharif tidak terima kasrah, tapi ini subnya itu karena dia tidak. Betul. Iya. Kenapa dia tidak menerima kasroh? Ya karena dia berakhiran alif dan nun dan dia merupakan sifat yang memang tidak menerima tak marbutoh. Jadi itu Ustaz Sadah pelajaran kita pada pagi hari ini. Ada pertanyaan? Afwan Ustadz, mohon maaf. Di awal kan kita membicarakan tentang alamiah ya. Iya. Jadi dengan pembahasan yang terakhir ini, jadi keluar dari alamiah ya. Iya. Ada ngilatnya gitu. Iya, justru. Ngilatnya jadi keluar. Iya. Sedangkan bahasa di kitabnya ini maaf ada yang lain seperti tadi kan. Apa seperti Ustadz ngasih contoh wa ma'al adli berarti alamiah dengan adal gitu kan ya, ilatnya ya, alasannya ya. Terus alamiah dengan ma'at ta'nis dengan ma'at ta'nis gitu kan. Terus yang kedua, yang terakhir. Terus yang terakhir ya yang Kak Imron wa Utsman wa ma'asifat berarti di sini bukan alamiah gitu ilatnya ya. Betul. Gitu. Iya. Oh, iya. Jadi keluar dari pembahasan itu ya. Benar. Tapi kalau Imron itu ini Bu ya, masih alamiah ya. Ya. Imron masih alamiah. Ya, Imron masih alamiah gitu. Sakron, kalau sakron apa Ustaz artinya? Sakron itu tadi apa? Sangat, mabuk. Sangat pemabuk gitu, Sangat mabuk. Iya. Maksudnya sangat tidak sadarkan diri ya. Oh iya. Ya tadi justru iya, afwan. Jadi tadi justru contohnya nggak disebut ya, sakron. Ya. Sakronu. Ya. Sakron itu mabuk. Jadi syiddatus sukri. Ya. Bukan syukur ya, ini pakai sin. Kalau syukron itu bukan ism min as-sarf ya. Ini sakron ya. Sakron pakai sin. Kalau Imron, artinya keluarga Ali Imron, ya Ali Imron. Nah, kalau kita lihat baca Quran, ya Ali Imrona, gitu. Bukan Imroni, bukan Imroni, gitu. Imrona. Wal makhtum bil alif. Nah, intinya adalah di alif dan nun ini, kalau dia itu nama bagi seseorang, maka dia pasti disebabkan alamiah gitu. Kalau dia sebetulnya itu adalah sebuah sifat, maka dia itu disebut sebagai mamnu min as-sarf karena dia sifat dan karena dia tidak menerima tak gitu. Dia tidak menerima tak gitu. Jadi ana jau'an, anti jau'an gitu. Nahnu jai'an gitu. Dan lain sebagainya. Sifat. Atau bisa nggak Ustadz kalau ilatnya jadi begini, sifat yang memiliki tambahan alif lam gitu. Iya betul, boleh. Jadi kan ini di mana ya? Cuma kita nggak bisa semuanya sifat dibuat ya, dibikin gitu Ustaz. Betul.
Di sini ini saya kasih keterangan. Nah, ini di Word saya ini kan ada tulisan jau'an. Dia ismun majrurun bil fathah. Dia majrur tapi pakai fathah. Kenapa? Li'anau ismun ghairu munsharif. Dia adalah isim ghairu munsharif li sifah bagi sifat ya al-makhtuma ya karena dia diakhiri dengan alif dan nun ya. Wa Oh ghair iya, qabilin bitta. Boleh juga ditambah itu. Wa ghair qabilin ta. Dia tidak Qabilin. menerima ta. Gitu. Ya, baik Ustaz, Ya, syukran. sekarang Ustazah Mas Mufa. Baik, Ustaz ada yang lain ada pertanyaan? Jadi pembahasan kali ini terkait dengan tadi ya. Tarkib masjid itu adalah untuk nama kota yang terdiri dari dua suku kata namun sudah bergabung menjadi satu dan itulah kita kenalnya namanya. Dan itu adalah isim mamnu' min as-sarf. Contoh Hadramaut dan Ba'labak. Kemudian yang kedua adalah dia isim mamnu' min as-sarf karena dia nama isim alam maksudnya dan dia berakhiran alif dan nun. Contoh Salman, Omron, Utsman gitu. Kemudian yang terakhir ini justru keluar dari pembahasan isim alam yaitu adalah karena dia sifat. Dia adalah sifat ya untuk syiddatul hal ya untuk keadaan yang sangat luar biasa yang dia itu berakhiran alif dan nun dan dia tidak menerima ta marbuthah gitu. Dalilnya adalah baik dia mufrad laki-laki atau muannas ya, mufrad muzakkar atau muannas, dia sama-sama memiliki khobar yang sama tadi ya, kayak Maryam atau Syan, Ana atau Syan. Tidak berubah dan tidak akhirnya ditambah ta marbuthah di akhirnya. Baik, jika tidak ada pertanyaan, ini insya Allah kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita. Ya, selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Kita akhiri dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabil khusus ini biasa kalau pagi itu kadang saya sering flu ya. Mohon maaf jika suara flu saya sangat mengganggu Bapak Ibu semuanya. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum wa lakum minkum. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa Assalamualaikum anta warahmatullahi astaghfiruka wabarakatuh. wa atubu ilaik. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khair Waalaikumsalam Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit. Izin nih. Ya, syukran Izin Pak Terima Surya, kasih, Bu Syukran, Elin, Ustaz. Bu terima Lia, kasih. Bu Mas Sufa, Pak Hamzah, Pak Surya. Baik, baik. Sehat-sehat selalu. Oke. Amin, Ya, sami-sami. mudah-mudahan sehat terus. Amin. Ya. Izin pamit, Bapak Surya. Assalamualaikum.